Apa betulnya ada kukupan? Nah, tapi sekarang ini saudara-saudara, saya menerima ada beberapa bahan-bahan. Dari bahan-bahan ini bisa saya menarik kesimpulan, ya. Apakah betul yang mengadakan KUP itu PKI? Nah ini, apakah betul yang mengadakan KUP ini PKI? Saya baca dari data-data luar negeri itu bahwa sampai tahun 99 para ahli-ahli sejarah orang asing itu terus menyelidiki masalah kejadian 30 Oktober September, dan mengarahnya itu kepada jumlah korban yang banyak. Tapi mereka pun paling banyak hanya 1 juta katanya. Kemudian saya dapat bahan yang kena tapo ini, waktu itu Panglima Keamanan siapa tuh yang Pak Pres tuh, Krisno, tapo saja sudah ada 1,8 juta. Bukan ratusan ribu, sudah jutaan. Menyusul keterangan tentang pembunuhan yang dituduhkan kepada orang-orang PKI, katanya itu ada 3 juta. Nah, loh, kok jadi begini ini? Pada waktu saya membaca dengan satu pengeluaran pamflet itu dari korban-korban tapo itu, kan sekarang banyak organisasinya toh. Itu ada yang menulis Pak Permadi katanya mengunjungi Pak Sarwo Edi di rumah sakit. Dan sebelumnya juga saya dengar tentang adanya pembunuhan 3 juta itu. Pembunuhan 3 juta di luar peperangan terbesar selama 1 abad. Nah, ini kemudian mereka membandingkan dengan korban di Vietnam. Apakah berapa sih jumlah korban di Vietnam itu selama 12 tahun serangan dari Amerika? Malahan pada akhirnya Amerika mengundurkan diri dengan korban 58.000 yang terbunuh oleh para pejuang di Vietnam itu. Nah, saya telepon Pak Permadi. Pak Permadi, kok saya baca ini di sampingnya yang pernah saya baca beberapa waktu kemudian lalu. Apakah betul datang ke rumah sakit meninjau Jenderal Sarwo Edi? Wah tidak, saya malah diundang oleh Pak Sarwo Edi itu. Waktu beliau sudah sakit. Kita tahu, saudara-saudara, nasib 3 jenderal Angkatan Darat ini sangat menyedihkan. Padahal 3 jenderal ini, apa yang saya ini sama-sama orang 45, jasanya itu besar sekali, sehingga Pak Harto jadi Presiden Republik Indonesia. Siapa itu 3 jenderal itu? Pertama, Jenderal Sarwo Edi. Ketiga, Jenderal Ton Darsono. Ketiga, Jenderal Kemal Idris. Sekarang yang masih hidup tinggal Pak Kemal Idris. Yang 2-nya sudah pergi. Nah, untuk apa ketemu dengan untuk apa diundang? Pak Sarwo Edi ingin ngobrol saja katanya. Lantas apakah benar ungkapan beliau itu? Oh iya, waktu saya tanya jawaban beliau begitu. Pembunuhan terbesar selama 1 abad di luar peperangan, 3 juta orang yang dianggap dan dituduh orang-orang PKI. Sejauh mana relevansi ya kita akan membentuk KKR ini, ya, sejauh mana urgensi dan relevansi menurut Bapak? Ini saya untuk bahan untuk RUU ya, pansus ya. Supaya hati-hati, jangan panitia itu terjerumus, jangan dosa itu dibawa ke liang kubur. Lebih baik kita maaf-maafan dengan arti yang sebenarnya.
mengejar kebenaran, tapi mengkhianati sejarah. Itu buat saya yang penting. Ya, saya ingin berhadapan dengan siapapun juga. Mari menegakkan kebenaran, menegakkan hukum. Jangan berdasarkan politik yang sudah kacau begini, yang tidak ada moralnya, tidak ada hukumnya. Maafkan, demi Allah, saya tidak kepentingan pribadi. Demi Allah, saya berbuat untuk bangsa negara, untuk generasi masa depan. Itu maksud saya. Bukan ingin jadi presiden, bukan. Ya, jangan diganggu. Teruskan Pak Salim. Nah, begitu. Ya, oke. Tepuk tangan buat Pak Ali Sadikin. Ya. Karena kita terbukalah. Kenapa harus takut dengan kebenaran? Kenapa takut dengan sejarah? Punya Pancasila, tapi selama ini kita mengkhianati Pancasila. Maafkan, bukan marah. Hati saya sedih. Hancur-hancuran. Umur 77. Saya mungkin yang tertua di sini. Sama-sama jenderal. Ya, jadi ini, marilah kita selamatkan negara ini untuk masa depan. Ya, apakah akan terus? Apakah Soekarno mengadakan kop untuk dirinya sendiri? Ya, saya berpikir, Latif datang ke rumah sakit memberitahukan Pak Harto besok akan ada pembunuhan. Saya berpikir, kenapa Pak Harto tidak melapor Umar Kodam? Kenapa tidak melapor Pak Nasution, Pak Yani? Tidak. Tapi akhirnya yang menjadi sasaran kan PKI. Saudara-saudara, demi Allah, saya tidak ada kepentingan pribadi, tidak ada dendam, ya, tidak ada dendam. Tapi nasib bangsa ini harus tahu, harus diselamatkan. Itu yang saya inginkan. Ini saya punya buku. Ada yang mengirimkan ini. Ada 7 ahli sejarah orang asing. Yang paling baik adalah tulisan dari Mark Head. Mungkin dia orang Australia. Di situ jelas, di belakangnya kegiatan 3 muktamar itu adalah Amerika, Inggris, sama Australia. Sama seperti sekarang nasib Irak. Ini nanti akan serahkan pada saudara Waluyo. Ya? Ya, terima kasih Pak. Saya tidak perlu mengatakan apa supaya dipercaya. Tidak. Ini bahan. Masih banyak bahan lainnya tentunya. Sekarang saudara asli sudah berani ngomong banyak juga toh. Syukur alhamdulillah. Kemudian Pak Dahlan Tanuwiarja, ya, surat perintah 11 Maret disalahgunakan pelaksanaannya oleh Pak Harto, penjabat presiden, untuk kudeta Soeharto. Saya bingung mau kemana kita ini, mau kemana? Ya, kalau memang kita mau jujur, ya, dalam melaksanakan undang-undang ini, kita memutuskan dulu tapol-tapol itu semuanya direhab.